Selamat datang! Pada video ini, kami akan memaparkan materi tentang pengujian hipotesis dalam statistika penelitian yang mencakup konsep dasar, jenis hipotesis, serta langkah-langkah dalam pengujiannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Diva Indriani, Muhammad Farhanul Hakim, dan Revika Ayudhya Prameswari. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengertian hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian. Disebut dugaan sementara karena hipotesis belum tentu benar dan masih perlu dibuktikan melalui proses penelitian. Biasanya, hipotesis disusun berdasarkan teori, hasil penelitian sebelumnya, atau pengamatan awal terhadap suatu fenomena. Selanjutnya, hipotesis harus diuji. Kebenarannya menggunakan data, artinya kita tidak bisa langsung menganggap hipotesis itu benar atau salah tanpa adanya bukti. Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan data yang relevan. Kemudian, melakukan analisis statistik untuk melihat apakah data tersebut mendukung hipotesis yang telah dibuat. Proses inilah yang disebut dengan pengujian hipotesis. Kemudian, hipotesis juga digunakan dalam pengambilan keputusan statistik. Hasil dari pengujian hipotesis akan membantu peneliti dalam menentukan apakah suatu pernyataan dapat diterima atau harus ditolak. Dalam statistika, biasanya terdapat dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Keputusan yang diambil nantinya didasarkan pada hasil perhitungan dan tingkat signifikansi tertentu. Sebagai contoh sederhana, misalnya kita ingin mengetahui apakah metode belajar baru lebih efektif dibandingkan metode lama. Maka, kita bisa membuat hipotesis sebagai dugaan awal, lalu menguji hipotesis tersebut dengan data hasil belajar siswa. Dari hasil analisis, kita bisa menarik kesimpulan yang lebih objektif dan ilmiah. Jevi Kavi. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian karena menjadi dasar dalam melakukan pengujian dan pengambilan keputusan secara ilmiah. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis hipotesis dalam statistika yang terdiri dari dua jenis utama, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 atau Pertama, kita bahas hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan antara variabel yang diteliti. Dengan kata lain, H0 mengasumsikan bahwa segala sesuatu berada dalam kondisi normal atau tidak terjadi perubahan yang signifikan. Contohnya, jika kita meneliti apakah metode pembelajaran baru lebih efektif dibandingkan metode lama? Maka hipotesis nolnya adalah tidak ada perbedaan efektivitas antara metode pembelajaran baru dan metode lama. Artinya, kedua metode dianggap sama saja hasilnya. Hipotesis nol ini sangat penting karena menjadi dasar awal dalam pengujian statistik. Dalam praktiknya, peneliti justru akan berusaha menguji apakah H0 dapat ditolak atau tidak. Hari, fokus utama dalam pengujian hipotesis adalah melihat apakah ada cukup bukti dari data untuk menolak hipotesis nol tersebut. Selanjutnya, kita bahas hipotesis alternatif atau H1 atau H. Hipotesis alternatif merupakan kebalikan dari hipotesis nol, yaitu menyatakan bahwa ada pengaruh atau ada perbedaan antara variabel yang diteliti. Hipotesis ini biasanya merupakan dugaan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Melanjutkan contoh sebelumnya, hipotesis alternatifnya adalah ada perbedaan efektivitas antara metode pembelajaran baru dan metode lama. Ini berarti peneliti menduga bahwa metode baru memberikan hasil yang berbeda, bisa lebih baik
atau bahkan lebih buruk. Hipotesis alternatif ini bisa dibedakan lagi menjadi beberapa bentuk. Seperti satu arah ontel menyatakan arah tertentu, misalnya lebih baik atau lebih rendah. Dua arah tutel hanya menyatakan ada perbedaan tanpa menyebutkan arah. Misalnya, berbeda. Dalam proses pengujian, peneliti akan menggunakan data sampel untuk menentukan apakah hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima atau sebaliknya. Jika data menunjukkan bukti yang cukup kuat, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Namun, jika tidak cukup bukti, maka H0 tidak dapat ditolak. Sebagai kesimpulan, kedua jenis hipotesis ini selalu berpasangan dan saling melengkapi. Hipotesis 0 berfungsi sebagai dasar pembanding, sedangkan hipotesis alternatif menjadi pernyataan yang ingin dibuktikan dalam penelitian. Memahami perbedaan antara H0 dan H1 sangat penting, karena akan menentukan bagaimana kita melakukan analisis dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Bentuk hipotesis ditentukan oleh apa yang ingin Anda buktikan. H1 uji dua sisi. NEC digunakan jika Anda hanya ingin tahu apakah ada perbedaan atau perubahan, tidak peduli lebih besar atau lebih kecil. Contoh, apakah mesin baru ini menghasilkan jumlah produk yang berbeda dari mesin lama? Uji satu sisi. Digunakan jika Anda sudah memiliki arah spesifik yang ingin dibuktikan. Kanan, ingin membuktikan nilainya lebih besar, lebih tinggi, atau meningkat. Contoh, apakah vitamin ini meningkatkan tinggi badan? Kiri, X ingin membuktikan nilainya lebih kecil, lebih rendah, atau menurun. Contoh, apakah diet ini mengurangi berat badan? 5 langkah pengujian hipotesis dalam statistika 1. Tentukan hipotesis, H0 dan H1 hipotesis 0, H0 pernyataan awal yang mengasumsikan tidak ada perbedaan atau pengaruh, status quo. Hipotesis alternatif, H1 pernyataan yang ingin dibuktikan, ada perbedaan atau pengaruh. 2. Pilih tingkat signifikansi, alpha, menentukan batas toleransi kesalahan. Nilai yang paling umum digunakan adalah 5%, 0,05. Artinya, kita menerima risiko kesalahan sebesar 5% dalam mengambil keputusan. 3. Hitung statistik uji mengolah data sampel menggunakan rumus tertentu, seperti uji T, uji Z, atau ANOVA, tergantung pada jenis data dan ukuran sampel yang dimiliki. 4. Tentukan daerah kritis menentukan batas wilayah pada kurva distribusi. Jika hasil hitungan pada langkah ketiga jatuh di wilayah ekstrim, ujung kurva, maka hipotesis 0 dianggap tidak masuk akal. 5. Ambil keputusan tolak H0 jika hasil hitungan masuk ke daerah kritis, atau nilai p-value alpha. Artinya, hasil penelitian signifikan gagal tolak H0 jika hasil hitungan berada di luar daerah kritis. Artinya, tidak cukup bukti untuk mendukung perubahan. Apa itu tingkat signifikansi? Secara sederhana, tingkat signifikansi adalah ambang batas toleransi kesalahan yang ditetapkan peneliti sebelum melakukan pengujian 1. Probabilitas kesalahan menolak H0 point ini merujuk pada kesalahan tipe I, type I error. H0, hipotesis 0 anggapan awal bahwa tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Maknanya, tingkat signifikansi adalah risiko maksimal kita salah menyimpulkan bahwa ada hasil yang nyata, padahal sebenarnya hasil tersebut hanyalah kebetulan belaka. Jika kita menetapkan alpha 5, berarti kita siap menerima risiko sebesar 5% untuk salah menolak H0 yang sebenarnya benar. 2 standar umum, 5%, 0,05, dan 1%, 0,01. Peneliti biasanya memilih angka-angka ini berdasarkan tingkat ketelitian yang dibutuhkan. 5%, 0,05 sedi standar yang paling umum digunakan dalam ilmu sosial, psikologi, atau bisnis. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan sebesar 95%. 1%, 0,01 sedi digunakan untuk penelitian yang membutuhkan presisi sangat tinggi atau berisiko fatal, seperti bidang medis, uji coba obat, atau teknik. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan 99%. 1 uji Z, Z-test sampel besar. Digunakan untuk menguji hipotesis pada data yang memiliki jumlah sampel besar, biasanya N30. Syarat utama, standar deviasi populasi, diketahui atau jumlah sampel cukup besar sehingga distribusi data mendekati kurva normal. Tujuan, membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi atau membandingkan dua proporsi. 2 uji T-test sampel kecil. Digunakan ketika peneliti memiliki data dengan jumlah sampel yang sedikit, biasanya N30. Syarat utama,
Standar deviasi populasi tidak diketahui dan data diasumsikan berdistribusi normal. Tujuan, sering digunakan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara dua kelompok, misalnya, kelas A versus kelas B, 3. Chi-square, Chi2 data kategori berbeda dengan uji Z dan T yang fokus pada angka skala. Chi-square digunakan untuk data nominal atau kategorial, seperti jenis kelamin, warna, atau pilihan, ya, tidak. Tujuan, uji independensi. Melihat apakah ada hubungan antara dua variabel kategori goodness of fit. Melihat apakah data sampel sesuai dengan distribusi yang diharapkan. 4. Uji F-test variance. Uji ini berfokus pada sebaran data, variabilitas, bukan pada rata-ratanya. Tujuan, membandingkan apakah dua kelompok data memiliki variansi yang sama, homogenitas. Merupakan komponen utama dalam ANOVA, Analysis of Variance, untuk menguji perbedaan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih secara sekaligus. Aturan pengambilan keputusan tolak H0 dilakukan jika nilai statistik uji jatuh di dalam daerah kritis, wilayah penolakan. Artinya, ada bukti statistik yang cukup kuat bahwa hipotesis awal salah. Terima H0 dilakukan jika nilai statistik uji berada di luar daerah kritis. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyanggah hipotesis awal. Dua jenis kesalahan statistik kesalahan tipe I, alpha, definisi. Mengambil keputusan untuk menolak H0 padahal kenyataannya H0 benar, istilah populer, false positive, salah sangka tuduh. Contoh, seorang dokter mendiagnosis pasien sakit, menolak kondisi sehat, padahal pasien tersebut sebenarnya sehat. Kesalahan tipe 2, beta, definisi. Mengambil keputusan untuk menerima H0 padahal kenyataannya H0 salah, istilah populer, false negative, gagal mendeteksi. Contoh, seorang dokter mendiagnosis pasien sehat, menerima kondisi sehat, padahal pasien tersebut sebenarnya sedang sakit. Analisis kasus produksi. Slide ini menggunakan pengujian dua arah, two-tailed test, karena perusahaan ingin menguji apakah rata-rata produksi benar-benar tepat di angka 50, atau justru sudah berubah, bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Pernyataan masalah, perusahaan mengklaim rata-rata, produksi adalah 50 unit hari. H. 0, hipotesis 0,50. Ini adalah status quo. Kita menganggap klaim perusahaan benar sampai terbukti sebaliknya. H. 1, hipotesis alternatif 50. Ini adalah lawan dari H. 0. Kita menduga rata-rata produksi sebenarnya tidak sama dengan 50 unit, mungkin di atas 50 atau di bawah 50. Manfaat pengujian hipotesis pengambilan keputusan berbasis data. Data-driven statistik menghilangkan unsur, perasaan, atau tebakan dalam bisnis atau penelitian. Keputusan diambil berdasarkan bukti angka yang nyata dari lapangan, sehingga lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, meminimalkan kesalahan penelitian dengan menetapkan kriteria yang jelas, seperti tingkat signifikansi alpha, peneliti bisa mengontrol risiko salah simpul. Meskipun kesalahan tidak bisa dihapus 100%, sistem ini memastikan bahwa probabilitas terjadinya kesalahan tersebut berada dalam batas yang bisa diterima.